Di setiap kampus selalu ada tempat yang menjadi rumah bagi para generasi muda untuk tumbuh, berkembang, dan memberi dampak. Di Universitas Nusantara PGRI Kediri, tempat itu bernama UKM PGR Perisai Nusantara. Sebuah ruang berkumpulnya para mahasiswa yang peduli, berbagi, dan menginspirasi. Inilah kisah kami, inilah semangat kami. UKM PGR Perisai Nusantara adalah bagian dari gerakan generasi berencana, sebuah gerakan nasional yang membentuk remaja dan mahasiswa agar mampu merencanakan masa depan dengan bijak. Kami hadir sebagai sahabat, pelindung, dan sumber informasi bagi teman sebaya. Membahas hal-hal penting namun sering diabaikan, seperti kesehatan reproduksi remaja, pelecehan seksual, pengendalian diri dari narkoba, dan perencanaan hidup yang matang. Namun kami bukan sekedar tempat belajar. Kami adalah ruang untuk berkembang, tempat melatih kepemimpinan, mengasah kreativitas, dan menumbuhkan rasa peduli melalui berbagai program, pelatihan, dan aksi sosial. Di kampus, kami bergerak sebagai mitra strategis yang menciptakan lingkungan positif. Kami percaya bahwa yang sehat, cerdas, dan berkarakter akan menjadi pelopor perubahan bagi bangsa. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. Nih, menurut kalian isu tadi itu nyambung gak sih sama proses kita? Jadi, divisi PSKS atau Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya adalah divisi yang melakukan penyuluhan serta melakukan konseling baik individu atau kelompok serta memprogramkan kegiatan yang ramah remaja. Tugas utama divisi PSKS yaitu menjadi pendengar yang baik serta memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Selain itu, divisi PSKS memiliki 3 program kerja diantaranya yaitu Diklat PS dan KS, kelas konseling dan penyuluhan. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Kami dari Divisi Advokasi dan Publikasi. Kami berperan sebagai jembatan komunikasi dan penyampaian informasi organisasi kepada publik sekaligus menjadi penggerak dalam menyuarakan isu, ide, dan pesan penting yang relevan dengan visi misi kita. Kami bertugas mengolah informasi agar bisa tersampaikan dengan baik, tepat sasaran, dan menarik. Di suatu sisi, advokasi memastikan suara organisasi tersampaikan untuk membangun kesadaran dan mengaruhi kebijakan atau opini publik. Sementara publikasi berfokus pada mengemas informasi tersebut dalam bentuk media kreatif yang mudah diterima oleh audiens. Di sini kami mempunyai program kerja. Program kerja kami ada 2, yaitu 1, editor pamflet PHBN, mengelola, menyunting, dan memastikan konten pamflet PHBN informasi rapi dan layak dipublikasikan atau disebarluaskan. Yang kedua, membuat konten edukasi, menjamin informasi penting dalam bentuk konten kreatif dan edukatif seperti infografis atau posting media sosial. Kami juga mempunyai program kerja yang akan datang atau on progress. Yang pertama ada workshop, yaitu mengadakan pelatihan yang melibatkan anggota dan peserta eksternal untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, komunikasi, dan media kreatif. Yang kedua yaitu upgrading skill tim internal, memberikan pelatihan internal bagi anggota divisi seperti desain grafis, copywriting, public speaking, atau manajemen media sosial, agar tim semakin solid dan profesional. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. Nah, di PSDM ini ada program kerja yaitu ramah dan berbagi, dididik, makrab dan upbranding, dan keempat yaitu studi banding. Hai teman-teman, kami dari PSDM yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kedengarannya sangat formal ya.
Di setiap kampus selalu ada tempat yang menjadi rumah bagi para generasi muda untuk tumbuh, berkembang, dan memberi dampak. Di Universitas Nusantara PGRI Kediri, tempat itu bernama UKM PGR Perisai Nusantara. Sebuah ruang berkumpulnya para mahasiswa yang peduli, berbagi, dan menginspirasi. Inilah kisah kami, inilah semangat kami. UKM PGR Perisai Nusantara adalah bagian dari Gerakan Generasi Berencana, sebuah gerakan nasional yang membentuk remaja dan mahasiswa agar mampu merencanakan masa depan dengan bijak. Kami hadir sebagai sahabat, pelindung, dan sumber informasi bagi teman sebaya. Membahas hal-hal penting namun sering diabaikan, seperti kesehatan reproduksi remaja, pelecehan seksual, pengendalian diri dari narkoba, dan perencanaan hidup yang matang. Namun kami bukan sekedar tempat belajar. Kami adalah ruang untuk berkembang. Tempat melatih kami mengasah kreativitas dan menumbuhkan rasa peduli melalui berbagai program, pelatihan, dan aksi sosial. Di kampus, kami bergerak sebagai mitra strategis yang menciptakan lingkungan positif. Kami percaya bahwa yang sehat, cerdas, dan berkarakter akan menjadi pelopor perubahan bagi bangsa. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. Ini menurut kalian isu tadi itu nyambung gak sih sama Praktistika? Jadi divisi PSKS atau Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya adalah divisi yang melakukan penyuluhan serta melakukan konseling baik individu atau kelompok serta memprogramkan kegiatan yang ramah remaja. Tugas utama divisi PSKS yaitu menjadi pendengar yang baik serta memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Selain itu, divisi PSKS memiliki 3 program kerja diantaranya yaitu Diklat PS dan KS, kelas konseling dan penyuluhan. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Kami dari Divisi Advokasi dan Publikasi. Kami berperan sebagai jembatan komunikasi dan penyampaian informasi organisasi kepada publik sekaligus menjadi penggerak dalam menyuarakan isu, ide, dan pesan penting yang relevan dengan visi misi kita. Kami bertugas mengolah informasi agar bisa tersampaikan dengan baik, tepat sasaran, dan menarik. Di suatu sisi, advokasi memastikan suara organisasi tersampaikan untuk membangun kesadaran dan mengaruhi kebijakan atau opini publik. Sementara publikasi berfokus pada mengemas informasi tersebut dalam bentuk media kreatif yang mudah diterima oleh audiens. Di sini kami mempunyai program kerja. Program kerja kami ada 2, yaitu 1, editor pamflet PHBN, mengelola, menyunting, dan memastikan konten pamflet PHBN informasi rapi dan layak dipublikasikan atau disebarluaskan. Yang kedua, membuat konten edukasi, menjamin informasi penting dalam bentuk konten kreatif dan edukatif seperti infografis atau posting media sosial. Kami juga mempunyai program kerja yang akan datang atau on progress. Yang pertama ada workshop, yaitu mengadakan pelatihan yang melibatkan anggota dan peserta eksternal untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, komunikasi, dan media kreatif. Yang kedua yaitu upgrading skill tim internal, memberikan pelatihan internal bagi anggota divisi seperti desain grafis, copywriting, public speaking, atau manajemen media sosial, agar tim semakin solid dan profesional. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. Nah, di PSDM ini ada program kerja yaitu ramah dan berbagi, dididik, makrab dan upbranding, dan keempat yaitu studi banding. Hai teman-teman, kami dari PSDM yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kedengarannya sangat formal ya. Di setiap kampus selalu ada tempat yang menjadi rumah
bagi para generasi muda untuk tumbuh, berkembang, dan memberi dampak. Di Universitas Nusantara PGRI Kediri, tempat itu bernama UKM PKR Perisai Nusantara. Sebuah ruang berkumpulnya para mahasiswa yang peduli, berbagi, dan menginspirasi. Inilah kisah kami, inilah semangat kami. UKM PGRI Kediri, di setiap kampus selalu ada tempat yang menjadi rumah bagi para generasi muda untuk tumbuh, berkembang, dan memberi dampak. Di Universitas Nusantara PGRI Kediri, tempat itu bernama UKM PKR Perisai Nusantara. Sebuah ruang berkumpulnya para mahasiswa yang peduli, berbagi, dan menginspirasi. Inilah kisah kami, inilah semangat kami. UKM PKR Perisai Nusantara adalah bagian dari Gerakan Generasi Berencana, sebuah gerakan nasional yang membentuk remaja dan mahasiswa agar mampu merencanakan masa depan dengan bijak. Kami hadir sebagai sahabat, pelindung, dan sumber informasi bagi teman sebaya. Membahas hal-hal penting namun sering diabaikan, seperti kesehatan reproduksi remaja, pelecehan seksual, pengendalian diri dari narkoba, dan perencanaan hidup yang matang. Namun kami bukan sekedar tempat belajar. Kami adalah ruang untuk berkembang, tempat melatih kepemimpinan, mengasah kreativitas, dan menumbuhkan rasa peduli melalui berbagai program, pelatihan, dan aksi sosial. Di kampus, kami bergerak sebagai mitra strategis yang menciptakan lingkungan positif. Kami percaya bahwa yang sehat, cerdas, dan berkarakter akan menjadi pelopor perubahan bagi bangsa. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. Menurut kalian isu tadi itu nyambung gak sih sama Protestika? Jadi divisi PSKS atau Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya adalah divisi yang melakukan penyuluhan serta melakukan konseling baik individu atau kelompok serta memprogramkan kegiatan yang ramah remaja. Tugas utama divisi PSKS yaitu menjadi pendengar yang baik serta memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Selain itu, divisi PSKS memiliki 3 program kerja diantaranya yaitu Diklat PS dan KS, kelas konseling dan penyuluhan.
So how this shit turned into Freaky Friday, but we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Kami dari Divisi Advokasi dan Publikasi. Kami berperan sebagai jembatan komunikasi dan penyampaian informasi organisasi kepada publik sekaligus menjadi penggerak dalam menyuarakan isu, ide, dan pesan penting yang relevan dengan visi misi kita. Kami bertugas mengolah informasi agar bisa tersampaikan dengan baik, tepat sasaran, dan menarik. Di suatu sisi, advokasi memastikan suara organisasi tersampaikan untuk membangun kesadaran dan mengaruhi kebijakan atau opini publik. Sementara, publikasi berfokus pada mengemas informasi tersebut dalam bentuk media kreatif yang mudah diterima oleh audiens. Di sini kami mempunyai program kerja. Program kerja kami ada dua, yaitu satu, editor pamflet PHBN, mengelola, menyunting, dan memastikan konten pamflet PHBN informasi rapi dan layak dipublikasikan atau disebarluaskan. Yang kedua, membuat konten edukasi, menjamin informasi penting dalam bentuk konten kreatif dan edukatif seperti infografis atau posting media sosial. Kami juga mempunyai program kerja yang akan datang atau on progress. Yang pertama ada workshop, yaitu mengadakan pelatihan yang melibatkan anggota dan peserta eksternal untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, komunikasi, dan media kreatif. Yang kedua yaitu upgrading skill tim internal, memberikan pelatihan internal bagi anggota divisi seperti desain grafis, copywriting, public speaking, atau Tiap puasa kita bagi-bagi takjil dan santunan buat anak yatim piatu biar puasanya nggak cuma nahan lapar tapi juga penuh makna. Untuk yang ketiga yaitu makrab dan upbranding. Ini waktunya kita seru-seruan bareng. Ada games, sharing session, dan juga pastinya bikin bonding makin kuat. Dan yang terakhir yaitu studi banding atau biasa disebut dengan stuba. Kita belajar dan tukar pikiran dengan PIKR lain, tujuannya biar PIKR Pedesaan Nusantara makin berkembang dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Intinya di BSDM itu kita belajar sambil liburan karena di sini Yang udah punya rencana. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. Selain program kerja dari masing-masing divisi, UKM PIKR Pedesaan Nusantara juga memiliki rencana kegiatan tahunan yang mana akan melibatkan partisipasi dari seluruh anggota. Yang pertama, ada penerimaan anggota baru, yang mana akan menjadi langkah awal teman-teman untuk bergabung dan berkembang di UKM PIKR. Dan selanjutnya, ada seminar nasional, kegiatan yang diselenggarakan untuk belajar bersama dan memperluas wawasan kita dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman. Gak ketinggalan, ada juga Disnatalis, momen spesial untuk kita merayakan ulang tahun UKM PIKR Pedesaan Nusantara di setiap tahunnya. Dan juga yang terakhir ada musyawarah besar, forum tertinggi berkumpulnya seluruh anggota untuk mengevaluasi program kerja selama satu periode, mengambil keputusan penting, dan juga merencanakan arah yang lebih baik untuk periode selanjutnya. Turned into Freaky Friday, but we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Wait, what the fuck? And now I'm in Ed Sheeran's body. It's way less cool than being Chris Brown was. Di balik setiap langkah besar, ada tim yang solid. Inilah Badan Pengurus Harian UKM PIKR Pedesaan Nusantara periode 2025-2026. Ketua Umum, Cindy. Wakil Ketua Umum, Rajaka. Sekretaris 1, Sofia. Sekretaris 2, Fauza. Bendahara 1, Dea. Bendahara 2, Anggun. Ketua Divisi PSDM, Alifah. Ketua Divisi PSKS, Widya. Ketua Divisi Advokasi dan Publikasi, Adimas. Bersama, mereka adalah garda terdepan yang memastikan visi dan misi kami berjalan, membawa PIKR menjadi organisasi yang berdampak dan bermakna. Salam genre, Salam, remaja genre. sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Dr. Risaniati Ningsih, SPD MPSI, selaku Pembina PIK R Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Saudari Cindy Avitaseli, selaku Ketua Umum PIK R Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan yang kami banggakan, seluruh panitia dan peserta kelas konseling UKM PIK R Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan kelas konseling UKM PIK R Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan tema mendengar, memahami, menolong, edukasi kesehatan mental remaja dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya, Revalika Aisyah Prifadila, selaku Master of Ceremony kelas konseling UKM PIK R Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri, dengan tema mendengar, memahami, menolong edukasi kesehatan mental remaja, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan Mars KB, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat adalah doa, acara yang kelima penyampaian materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup beserta dokumentasi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta menyanyikan Mars KB.
Untuk hadirin dimohon berdiri. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, restu bahagia, rumah tangga tenang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tenang sentosa. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM PIKR Perisai Nusantara Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada Saudari Cindy Avitaseli atau yang mewakili, saya persilahkan. Oke, baik. Mohon maaf, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili Mbak Cindy untuk sambutan pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Risaniatin SPD MPSI, selaku pembina UKM PIKR Perisai Nusantara. Lalu yang terhormat, Ibu Nora Yuniar
Setia Putri, MPD Cons, pemateri kita pada hari ini, dan serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora yang telah mengisi materi kita pada kelas konseling hari ini. Beliau bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbincang-bincang atau membagi ilmunya pada kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia untuk mengikuti kelas konseling pada hari ini. Dan semoga pada kelas konseling dengan tema mendengar, memahami, menolong, serta menolong edukasi kesehatan mental remaja dapat menambah wawasan dan membuat kita tuh lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sekian untuk sambutan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Divisi PSKS UKM PIKR Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri, kepada Saudari Widya Kristanti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan kelas konseling dengan tema mendengar, memahami, menolong, edukasi kesehatan mental remaja dapat terlaksana dengan baik. Saya selaku Ketua Divisi mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Ibu Nora Yuniarti Putri MPD Cons, serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan, kepedulian, dan motivasi bagi remaja untuk lebih menjaga kesehatan mental. Semoga acara ini berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat yaitu doa kepada Saudari Tria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar kegiatan kelas konseling dengan tema edukasi kesehatan mental remaja pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan kelas konseling dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabbana, lancarkanlah seluruh
rangkaian kegiatan kami dari awal hingga akhir. Bimbinglah kami dalam mengikuti kegiatan ini, agar kami mampu mendengar dengan empati, memahami dengan hati, dan menolong sesama dengan penuh kepedulian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, wawasan, dan kesadaran kami akan pentingnya kesehatan mental, khususnya bagi kami sebagai generasi muda. Berikanlah keberkahan kepada pemateri dalam menyampaikan ilmu, serta kepada kami semua dalam menerima dan mengamalkannya. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang peduli terhadap sesama, mampu menjadi pendengar yang baik, serta mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang akan saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama, Anafi Widya Mahanani. Tanggal lahir, 5 Januari 2005. Alamat, Jalan Cendana Pakunden, Gang 1, nomor 39B. Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan, SD Negeri Pakunden 1 Kediri, 2012 sampai 2017. SMP Pawia Tanda 1 Kediri, 2018 sampai 2020. SMA Negeri 6 Kediri, 2021 sampai 2023. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2023 sampai sekarang. Pengalaman, anggota Pramuka 2018, anggota PMR 2018 sampai 2020, keahlian, komunikasi, manajemen waktu, bekerja sama dalam tim. Untuk moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam acara kelas konseling PIKR Perisai Nusantara PGRI Kediri dengan tema Mendengar, Memahami, Menolong, Edukasi Kesehatan Mental Remaja. Pada hari ini, izinkan saya, Anafi Widya Mahanani, selaku moderator akan menemani jalannya acara kelas konseling pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam terselenggaranya acara ini. Mari, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi, mendengar, memahami, menolong, edukasi kesehatan mental remaja oleh pemateri kita, yaitu Ibu Nora Yuniar Setia Putri, SPD MPD Kon. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama,
Nora Yuniar Setia Putri SPD MPD Kons, tempat tanggal lahir Trenggalek 2 Juni 1989, domisili Perum Grand Zamzam Regensi C11, Desa Menyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jabatan akademik Lektor. Surel Nora Yuniar _UNP-Kediri.ac.id. Setia Putri Nora @gmail.com. Home base atau bidang studi pasca sarjana, prodi pendidikan profesi guru atau bimbingan dan konseling. Mata kuliah yang diampu: konseling multibudaya, bimbingan dan konseling belajar, bimbingan dan konseling pribadi sosial, BK, TK atau SD, BK di sekolah kejuruan, dan yang terakhir teori kepribadian. Riwayat pendidikan S1, Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang 2008 hingga 2012. Yang kedua, S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang 2013 hingga 2016. Yang ketiga, S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 2012 hingga 2014. Dan yang terakhir, Pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Semarang 2022 sampai 2023. Judul tesis atau skripsi. Yang pertama, pengaruh penggunaan media audiovisual dengan komik animasi terhadap hasil belajar siswa atau studi pada mata pelajaran akuntansi kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Trenggalek. Yang kedua, pengembangan paket pelatihan Ground Understand Revise US Guru atau Karir untuk meningkatkan efikasi diri karir calon konselor. Dan yang ketiga, pengembangan media permainan roda pelangi untuk meningkatkan efikasi diri siswa SMP dalam menghadapi ujian. Riwayat pekerjaan. Yang pertama, dosen prodi akuntansi di AKN Polinema 2014 hingga 2015. Yang kedua, dosen prodi BK UNP Kediri 2014 hingga sekarang. Dan yang ketiga, pengelolaan prodi pendidikan profesi guru UNP Kediri 2023 hingga sekarang. Dan yang keempat, dosen PPG BK UNP Kediri 2023 hingga sekarang. Pengalaman kerja, penjamin mutu prodi BK UNP PGRI Kediri 2015 hingga 2019. Dan yang kedua, auditor internal Universitas 2017 hingga sekarang. Dan yang ketiga, reviewer jurnal kajian bimbingan dan konseling 2017 hingga sekarang. Dan yang keempat, editor jurnal Nusantara di Research 2016 hingga sekarang. Yang kelima, reviewer jurnal Helper 2023 hingga sekarang. Dan yang terakhir, pengajar PPG BK Universitas Adi Buana Surabaya dan Universitas Negeri Malang 2022-2023. Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir, saya akan sebutkan 5. Yang pertama, meningkatkan efikasi diri karir mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Kediri melalui paket pelatihan guru karir 2017. Yang kedua, permainan roda pelangi sebagai media untuk peningkatan karakter famous siswa sekolah dasar 2018. Dan yang ketiga, perbedaan antara penggunaan fokus group discussion atau FGD dengan proses ground understand revise use guru terhadap efikasi diri karir mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Kediri 2019. Yang keempat, penggunaan proses guru atau ground understand revise use untuk meningkatkan efikasi diri karir mahasiswa calon guru BK 2019. Dan yang terakhir, panduan teknik self-instruction sebagai media untuk peningkatan disiplin diri siswa 2019. Riwayat publikasi 5 tahun terakhir. Total publikasi 5 tahun terakhir dalam bentuk jurnal dan proceeding sejumlah lebih dari 140 artikel dapat diakses pada link tersebut. Hak cipta 5 tahun terakhir. Yang pertama, permainan roda pelangi yang 2018.
Yang kedua, aplikasi analisis kebutuhan berbasis media komunikasi teks untuk efisiensi asesmen siswa 2019. Yang ketiga, pelatihan guru atau karir 2020. Yang keempat, Bradranaya 2020. Dan yang kelima, Ajian Jaran Goyang 2020. Yang keenam, panduan teknik self-instruction untuk meningkatkan disiplin diri siswa sekolah menengah atas 2020. Yang ketujuh, board games puzzle karir 2024. Yang kedelapan, congklak kesadaran diri 2025. Yang kesembilan, permainan Serenity Mahjong 2025. Yang kesepuluh, model konseling prakerja berbasis pemrosesan informasi kognitif 2025. Dan yang terakhir, track based career self-efficacy scale 2025. Dan ada karya buku 5 tahun terakhir. Yang pertama ada permainan roda pelangi, yang kedua Badranaya, yang ketiga bimbingan dan konseling belajar, yang keempat ground, understand, revise, use, yang terakhir permainan baru dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. Baik, itu tadi CV pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memberikan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Pemateri menyampaikan materi selama 60 menit. Setelah itu kita lanjut sesi tanya jawab selama 30 menit. Langsung saja kita persilakan Ibu Nora Yuniar Setia Putri SPD MPD Kons untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Moderator ya. Nah, baik, sebelumnya terima kasih sudah membacakan Mbak ya. Tadi dibacakan secukupnya saja sebenarnya, tidak semuanya, tidak apa-apa Mbak. Capek jadinya ya. Atau kalau bisa ditampilkan aja biar tidak terlalu banyak membaca begitu ya teman-teman ya. Baik, saya bisa dibantu untuk share screen ini? Nah, baik, sudah bisa saya mulai ya Mbak Anafi tadi nggih. Ya, heeh. Nggih. Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas, Mbak Anafi dan teman-teman? Sudah nggih? Baik. Nanti jika sewaktu-waktu terputus atau bagaimana bisa langsung menginfokan ya. Biasanya saya kalau menjelaskan kadang kurang kontrol juga, nanti bisa diingatkan sama moderator. Nggih, Bu Nora buka dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman Pick Air, mungkin juga ada yang dari luar, nggih. Baik. Nah, hari ini kebetulan saya diminta teman-teman Pick Air untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan tema yang ada di TOR ya, Mbak Anafi dan teman-teman, nggih. Mohon maaf, saya ini nanti sapaannya teman-teman kemauan ini. Teman-teman saja, kalau misalnya ada yang dari luar, ada yang dari luar, Mbak Anafi. Ada, ada. Ada Ada, ya, Bu. nggih. Baik, nggih. Jadi kita berteman begitu ya, biar sapaannya lebih 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 sama begitu, lebih lebih ringan begitu, nggih. Hari ini kita akan belajar mengenai belajar bersama, nggih. Maksud saya di sini sharing bersama, nanti kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, sharing dengan kondisi real di lapangan. Nah, ini hari ini kita prosesnya tidak kemudian belum. Prosesnya tidak kemudian satu arah begitu ya, Bu Nura harapkan nanti teman-teman di sini bisa menyimak sampai akhir. Kita gunakan momen kali ini untuk refleksi bersama begitu. Nah, temanya sama seperti yang disampaikan teman-teman Big Air begitu ya. Saya mengikuti saja, menyesuaikan. Ini memang hal yang penting ini untuk mengedukasi kesehatan mental remaja. Baik, ini mulai dari mendengar, memahami, menolong ya, untuk mengedukasi kesehatan mental remaja. Sebenarnya tiga sikap dasar ini atau tiga hal ini tidak hanya untuk remaja, ini untuk teman-teman yang sudah dewasa juga tetap menggunakan sikap dasar
tiga ini ya paling tidak ya mendengarkan secara aktif gitu. Kemudian dengan mendengarkan itu bisa memproses informasi dan memahami, kemudian menjadi helper atau menolong begitu, menolong untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Oke, monggo silahkan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini urgensi dari topik bahasan kita ini apa, teman-teman? Gitu. Ini saya istilahkan tiga hal tersebut adalah sikap dasar yang adaptif untuk peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap dasar untuk dapat peduli. Peduli itu istilahnya kalau di BK dan psikologi maupun yang serumpun ya, biasanya itu sering disebut altruistik atau altruism gitu ya. Peduli. eh Keinginan untuk membantu orang lain begitu ya, untuk menolong orang lain dan senang kalau orang lain itu terbantu tanpa harus adanya publikasi yang menunjukkan bahwa kita itu sudah membantu orang lain begitu. Altruistik itu singkat ceritanya seperti itu. Jadi kemauan pada diri kita atau keinginan pada diri kita untuk membantu orang lain dan senang kalau orang lain itu merasa terbantu tanpa adanya publikasi sosial yang menyatakan bahwa kita ini sudah membantu si A, si B, dan si C. Nah, untuk bisa altruistik ini, untuk bisa menjadi pribadi yang altruism ini, paling tidak punya keterampilan gitu ya, keterampilan. Nah, keterampilan yang salah salah tiganya disebutkan sama teman-teman Pick R kemarin, mendengarkan begitu ya, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif itu tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kemarin sudah saya spill ini keterampilan ini di materi saya sebelum ini yang mengisi di Desember, akhir Desember kemarin di kelasnya PIK juga, PIK R. Nah, mendengarkan secara aktif ini penting sekali begitu ya. Mendengarkan ini tetap saya bawa-bawa kemana-mana nih kalau ngajar di S1 maupun di PPGBK begitu ya. Nah, mendengarkan dulu, dengarkan orang lain berbicara. Nah, mendengarkan diri kita juga penting begitu. Setelah mendengarkan kita bisa memproses dalam kognisi kita, apa sih data yang kita dapat dari mendengarkan tersebut untuk bisa lebih memahami orang lain ataupun diri kita sendiri. Kemudian setelah memahami, oh maksudnya begini ya gitu, maksudnya seperti ini ya. Kita diharapkan mampu menjadi helper. Helper itu ya penolong ya, penolong bagi diri kita sendiri dan orang lain. Oh, Bu, kenapa sih Bu kok penting sih jadi helper diri kita sendiri? Nah, kita upayakan teman-teman, ini untuk semuanya saja, kita upayakan kita belajar untuk menolong diri kita terlebih dahulu sebelum kita mencoba membantu orang lain. Nah, kita berproses bersama gitu. Jadi belajar sepanjang hayat. Maksudnya arah pembicaraan saya seperti itu. Jadi tidak kemudian setelah menolong itu merasa berjasa. Karena apa? Dengan menolong orang lain kita sebenarnya juga bisa merefleksikan terhadap diri kita sendiri apa nilai yang kita dapat setelah menolong orang lain tersebut untuk bisa bertumbuh lebih baik. Jadi simbiosis mutualisme di sini ceritanya gitu. Nah, biar egosentrisnya bisa tereduksi, gitu maksudnya. Jadi berawal dari mendengarkan, mendengarkan secara aktif, jadi tidak hanya keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kemudian dapat memahaminya dengan baik, baru kita bisa menjadi helper bagi diri kita sendiri maupun orang lain, begitu. Nah, ini perlu kita praktikkan mulai saat ini jika memang belum maksimal. Nah, salah satu awal dari kesehatan mental yang terganggu ini teman-teman, ini kan kita sekarang banyak sekali ya fenomena-fenomena real ini, teman-teman mungkin juga mendengar anak SMP, mohon maaf, gantung diri di musola, kemudian gantung diri di pinggir jalan, kemudian gantung diri di kos-kosan. Ini akhir-akhir ini di Kediri aja ya ini ya. Kemudian kalau yang di jembatan Cangar itu turun turun ya gimana ya jatuh ya turun dari jembatan ke bawah gitu ya maksud saya jatuh gitu ya melompat gitu ya melompat mengakhiri hidupnya sehingga eh, kontraknya dengan Tuhan habis begitu ya teman-teman. Ya ini karena apa? Karena kesehatan mental yang kurang sehat.
Apa biasanya yang membuat kesehatan mental individu itu terganggu? Karena pikirannya kalau orang Jawa itu kemerungsung begitu ya. Nah, kayak istilah kebekaannya terdistorsi dengan kondisi-kondisi di luar yang sangat majemuk, baik omongan tetangga, omongan netizen begitu ya, kemudian media sosial, kemudian pasangan hidup, kemudian banyak sekali yang remaja-remaja ini percintaan ya, teman-teman ya, gantung dirinya itu karena percintaan ini. Nauzubillah min zalik ya, teman-teman. Ya, percintaan ini yang wah, ternyata tidak bisa disepelekan ini percintaan ini. Nah, oke. Oleh karena itu kita perlu menolong diri kita terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum kita juga mempraktikkan kepada orang lain. Kalau kita kurang mampu menolong diri kita terlebih dahulu, yang menganggap bahwa karunia hidup yang diberikan Tuhan saat ini itu tidak penting. Dan hidup kita berhenti di sini karena apa? Apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Nah, ini yang dihindari. Oke. Kepedulian kita terhadap diri sendiri ini perlu ditingkatkan. Nah, perlu ditingkatkan dari tiga hal tadi: mendengarkan secara aktif. Mendengarkan itu tidak hanya mendengarkan orang lain, tapi juga mendengarkan diri kita sendiri. Nah, self talk kalau di BK tekniknya. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita mau ngapain sih? Baik enggak sih kalau kita mau melangkah sedemikian rupa, nah konsekuensinya apa gitu ya. Kemudian memahami kondisi apakah norma-norma di sekitar itu mendukung saya jika saya nanti melakukan hal-hal tersebut, nah barulah keputusan menolong. Oke, ternyata itu kurang baik. Nah, saya harus berhenti dan merevisi pikiran saya yang kurang sehat tersebut agar saya bisa berperilaku yang lebih adaptif di lingkungan begitu. Baik. Nah, bisa dilanjut, Mbak. Nah, ini penting sekali. Ini tidak hanya lulusan S1 BK yang harus punya ini umum ya, teman-teman ya. Jadi tidak hanya lulusan 1 BK, lulusan S1 BK maupun anak-anak PIK-R ataupun PPG BK, nah semuanya bisa memiliki sikap yang adaptif ya, yang nantinya bisa menumbuhkan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Yang pertama, ada kongruen. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada kongruen, ada terbuka atau membuka diri, openness begitu ya. Empati. Nah, empati nanti ada bedanya sama simpati begitu ya. Nah, apa Bu empati sama simpati? Simpati kan nomor ini ya, Telkomsel begitu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah unconditional positive regard atau penerimaan positif tanpa syarat nih. Biasanya terjadi kesenjangan pada diri kita itu karena hidup kita ini terlalu bersyarat, syarat yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Kemudian yang nomor 5 adalah menunjukkan perhatian, pengertian, dan dukungan. Nah, ini penting sekali bagi kehidupan yang eranya adalah era sosialita, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini penting, kolaboratif juga. Nah, kolaboratif tadi di CV-nya moderator dibacakan juga ada kolaborasi ya, bisa berkolaborasi begitu saya dengarkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan kemampuan dalam menggunakan keterampilan komunikasi. Nah, ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kolaboratif ini bisa kita miliki, tapi kita kurang mampu memilih bahasa yang sesuai, nah ini juga akan menjadi penghambat dalam interaksi sosial yang sehat dengan orang lain, gitu. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, ini yang pertama adalah kongruen ini. Kongruen ini apa ya istilahnya? Asli begitu ya. Asli sama apa yang ditampilkan sama dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan gitu. Antara kognitif, afektif dan psikomotor ini selaras begitu teman-teman, sama. Individu mampu menampilkan dirinya apa adanya. Nah, ini apa adanya, senyamannya gitu apa? Tanpa lari dari atau tanpa melanggar norma sekitar. Kadang-kadang juga kita, loh saya nyamannya begini Bu, saya nyamannya eh misalnya laki-laki pakai baju perempuan begitu ya, nyamannya seperti itu. Atau laki-laki
bernuansa perempuan begitu. Saya nyamannya seperti itu. Jadi konteks nyaman ini juga tetap harus normatif begitu ya teman-teman ya. Karena apa? Kita di negara ketimuran yang juga menjunjung tinggi norma-norma sosial yang selaras dengan budaya yang ada di negara kita begitu. Menampilkan dirinya apa adanya. Apa adanya. Kalau kumpul sama orang lain dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, menyadarinya, kita tidak malu, begitu ya. Kita tidak minder, kita tidak merasa berbeda, kita merasa bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan yang notabene semuanya mempunyai keunikan masing-masing dan bisa bisa apa? Bisa maju untuk bersama atau bisa mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan diri kita sama dengan orang lain begitu. Utuh. Nah, utuh sebagai dirinya. Utuh sebagai dirinya itu bukan em, berpihak atau berkaca atau mencontoh, terlalu mencontoh atau mengkiblatkan orang lain untuk kita terapkan pada diri kita. Utuh sebagai dirinya itu ya saya sendiri, begitu ya. Meskipun terkadang kita belajar dari orang lain, tapi cara belajar kita dengan orang lain itu kita olah lagi, kita sesuaikan dengan potensi yang ada pada diri kita. Nah, ini utuh ya, utuh dengan sebagai diri kita sendiri. Kemudian menampilkan dirinya asli tanpa adanya kepura-puraan. Nah, ini asli tanpa adanya kepura-puraan. Yaitu tadi seperti yang disampaikan Bu Nora. Dari apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dan yang ditampilkan itu selaras. Begitu. Selaras dan eh, kita tidak merasa berbeda dengan orang lain sehingga menghambat aktualisasi diri kita setiap hari begitu. Kemudian tulus sebagai dirinya sendiri. Nah, tulus sebagai dirinya sendiri ini kita mencintai diri kita apa adanya seperti ini tanpa menutup juga kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik begitu. Jadi self love yang kita miliki begitu ya, self love yang kita miliki itu akan terpancar pada perilaku kita. Nah, tanpa adanya biasanya eh, membandingkan dengan pencapaian orang lain sehingga kita merasa terhambat dan akhirnya kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kita menjadi pribadi orang lain tersebut. Begitu. Ini dihindari ya, teman-teman, karena nanti bisa saja teman-teman OVT, overthinking gitu ya. Nah, kemarin juga saya baru ini ya ngobrol-ngobrol. Ternyata sekarang itu apa gangguan yang sering dihadapi anak-anak remaja dan bahkan mahasiswa begitu ya. Mahasiswa ini bukan remaja lagi nih kalau di semester 4 5 itu sudah masuk dewasa apa? Dewasa awal gitu ya. 4 5 6 gitu. Itu sudah masuk dewasa awal. Itu ternyata OVT ya teman-teman ya, overthinking begitu. Overthinkingnya karena apa? Nah, karena pikirannya sendiri terlalu terlalu ini menginginkan seperti orang lain gitu. Karena juga ada distorsi dari media sosial. Yang ditampilkan di media sosial itu definisi cantik, definisi ganteng, definisi orang berkelas itu yang seperti ini. Padahal definisi orang cantik, ganteng, berkelas itu kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Itu yang kadang dilupakan, teman-teman. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Karena tanpa diakui lingkungan berarti saya tidak ada. Nah, ini irrational belief atau corak-corak yang perlu corak-corak pikiran yang perlu di corak-corak keyakinan yang perlu direvisi begitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bisa menjadi kongruen ini tadi, individu perlu mengenali terlebih dahulu dirinya ya, kenal dulu sama diri kita sendiri gitu ya. Kita punya kelebihan apa, kelemahan apa. Biasanya kalau Bu Nora tanya ke teman-teman gitu. Ya, yuk, coba tuliskan 5 kelebihan dan 5 kelemahan teman-teman. Nah, yang pasti ditulis penuh dulu adalah kelemahan. Kelebihannya sulit sekali menemukan begitu ya. Padahal teman-teman punya banyak kelebihan. Nah, Bu Nura yang bagus gimana? Yang bagus dua-duanya kalian bisa menemukan begitu. Entah itu kelebihan dan kelemahan. Nah, temukan dan kenali. Kelemahan bukan aib ya, teman-teman. Kelemahan itu bagian dari diri kita. Kenapa, Bu?
kok bukan aib ya bukan aib, tidak ada yang sempurna begitu ya. Dari kelebihan yang kita miliki kita bisa mengcover kelemahan-kelemahan yang juga ada pada diri kita untuk bisa apa? Aktualisasi diri dengan orang lain dan lingkungan begitu. Serta bersedia ini yang agak kurang biasanya. Nah, ini agak kurang bisa dimiliki gitu. Setelah tahu ya ada kelebihan dan kelemahan, kemudian bersedia enggak untuk moving forward gitu ya, untuk menerima perubahan ke arah yang lebih positif. Bisa berubah enggak? Bisa bisa merevisi enggak? Mau mau melakukan enggak kalau misalnya ada kritik dan saran gitu. Ada kritik dan saran dari orang lain mau menerima tidak gitu. Nah, ini yang sepertinya perlu dilatihkan. Oke, oke Bu, saya sudah kenal kok sama diri saya. Kelebihan dan kelemahan saya juga sudah kenal begitu dan saya tidak malu. Oke, baik. Nah, bagaimana jika misalnya dalam suatu interaksi sosial ada yang menyatakan bahwa eh, ada perilaku kita yang perlu direvisi atau pikiran kita yang perlu direvisi. Menerima atau tidak? Iya, menerima. Oke, menerima. Berarti kalau menerima benar tidak. Nah, kalau misalnya memang disampaikan langsung ke kita, kalau oh iya, kadang-kadang saya juga seperti itu. Nah, kita mau ndak berubah? Yang penting ya, menerima saja tidak cukup, tapi juga mau berubah, gitu, teman-teman. Sadar bahwa itu kurang tepat dan mau berubah. Nah, ini salah satu masuk dalam lingkup kongruen itu tadi, asli. Kita yang kita nampakkan ya sama seperti yang kita pikirkan dan kita rasa. Wes, kalau kayak gini satu aja sebenarnya ini dasar dari semuanya ini. Dasar dari semuanya yang Bu Nora nanti jelaskan. Ketika nanti kita sudah merasa sama, selaras ya antara pikiran dan perasaan serta perilaku, nanti kita akan bisa mengkontrol keterbukaan terhadap orang lain, kemudian apa yang perlu kita sharingkan, apa yang perlu kita jaga. Nah, tidak oversharing, oversharing juga tidak bagus ya, teman-teman ya, ini nanti. Nah, ini lanjut. Nah, ketika kita sudah bisa kongruen begitu ya. Nah, kita perlahan bisa membuka diri, terbuka dan membuka diri. Perlu adanya keterbukaan diri untuk menjadi tulus begitu ya teman-teman. Jadi tidak kemudian orang lain tok yang disuruh, oh ayo ayo kamu yang ini, kamu ceritakan apa yang menjadi inimu ya, tanpa adanya imbal balik, nah, imbal balik yang senada. Nah, gitu ya. Kalau di BK namanya sharing of experience itu juga penting gitu. Antara konselor dan konseli atau guru BK dan siswa begitu. Tapi sharing of experience-nya yang bagaimana, Bu Nora? Yang sesuai dengan konteks. Tadi Bu Nora sudah sampaikan, jangan terlalu oversharing yang nggak sesuai dengan konteks, nanti melebar kemana-mana gitu. Jadi tetap terbuka dan membuka diri sesuai dengan konteks tema dari interaksi kita hari ini itu apa misalnya. Nah, dengan adanya membuka diri, or paling tidak orang lain merasa, nah, mohon ditampilkan lagi ya. Nah, dengan adanya membuka diri ya teman-teman, paling tidak membuat orang lain itu merasa nyaman. Oh, ternyata saya tidak sendiri, begitu. Ternyata saya tidak sendiri. Sesekali boleh, misalnya sharing pengalaman yang senada dengan teman kita. Asalkan apa porsinya disesuaikan. Kalau kita terlalu banyak menimpali dengan sharing-sharing yang sekiranya malah membuat lawan bicara kecil begitu ya, atau tidak nyaman. Nah, ini berarti kita masuk dalam taraf oversharing tadi. Jadi teman-teman bisa memberikan sharing of experience atau membuka diri yang disesuaikan kapasitasnya disesuaikan dengan tema dan ukuran dari siapa yang kita ajak bicara gitu. Tentunya keterbukaan diri ini disesuaikan dengan situasi. Nah, ini ya Bu Nura sudah sampaikan. Dan kondisi pada saat proses interaksi dengan orang lain. Kalau di BK, saya ulangi lagi, ini namanya KDK-nya, keterampilan dasar komunikasi. Dalam konselingnya, itu sharing of experience. Jadi, tapi disesuaikan porsinya. Jangan sampai nampak yang konselornya atau fasilitatornya atau lawan bicaranya yang lebih galau daripada yang diajak bicara gitu. Kalau nggak bisa eh, ngepaskan gitu, ngepaskan porsi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah empati ya, teman-teman ya. Ada empati. Nah, empati ini yang merasakan apa yang orang lain rasakan.
tanpa peres gitu ya. Biasanya wah peres gitu. Enggak ya, tanpa peres. Memang benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga bisa tepos liro itu kalau bahasa Jawanya. Iyan aku gitu ya. Kalau saya dalam posisi dia, nah, saya juga merasakan sakit yang dia rasakan, tapi tidak berlarut-larut gitu ya. Tidak sampai kemudian eh, di-influence juga sama cerita lawan bicara begitu ya teman-teman ya. Jadi cukup dalam batasannya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Agar apa? Oke, kita tidak melukainya dengan cara yang tidak kita sukai juga begitu. Kalau kita berinteraksi. Terkadang seseorang gitu ya, seseorang ya saya sendiri juga masih ini ya terus mengingatkan diri begitu ya. Seseorang itu jika kasih bahasa yang sarkas oleh orang lain sakit hati gitu ya, sakit hati atau tidak suka. Tapi ketika berinteraksi dengan orang lain dia sering mengungkapkan kata-kata yang sarkasme. Nah, ini namanya kurang empati teman-teman ya, gitu contohnya. Jadi kalau kamu nggak suka disarkasmei atau dikasih kata-kata yang kasar begitu ya, yo jangan mengeluarkan kata-kata yang serupa kepada orang lain. Ini contoh dari empati. Mudah diucapkan, tapi kadang-kadang kalau kita kurang mampu mengkontrol, nah kita juga akan lepas dari kendali gitu. Makanya ini perlu terus dalam konteks belajar sampai akhir hayat. Gitu. Empati ini bersikap artinya memiliki sebuah kebersamaan dengan orang lain. Jadi membersamai ini ceritanya. Membersamai itu ya podo tadi ya, merasakan apa yang dirasakan teman kita gitu. Sehingga terciptalah sebuah kondisi percaya, kondisi kepercayaan. Akhirnya, cah ya, akhirnya teman-teman, orang yang bersama dengan kita itu lama-kelamaan nyaman bersama kita dan percaya bahwa kita menjadi apa ya, udara yang bisa melegakan dirinya yang sesak setiap hari gitu. Jadi analoginya seperti itu. Saya setiap hari sesak ya, Bu, gitu ya. Ini. Nah, tapi ternyata dengan ngobrol dengan ibu, ngobrol aja belum sampai konseling gitu. Saya bisa nyaman. Karena apa? Ini ada unsur percaya. Yen ra percaya, sampean ngomong kaya apa ya gak akan nyaman dekatmu gitu ya. Kondisi kepercayaan saat berinteraksi dengan sejawat atau orang lain. Nah, kepercayaan ini pun juga perlu kita latihkan, teman-teman ya. Ketika ada orang lain cerita gitu ya, kita juga nggak suka loh kalau misalnya kita cerita rahasia kemudian di eh, sebar-sebarkan ke teman-teman yang lain. Nah, kalau kita nggak suka berita rahasia kita disebarkan ke orang lain, ya jangan kemudian ketika orang lain bercerita tentang kondisi pribadinya, kita sebarkan ke orang lain juga. Nah, ini contoh empati gitu ya. Dengan adanya sikap yang menjaga kerahasiaan tersebut, nah kepercayaan orang lain itu akan muncul, kenyamanannya juga akan muncul gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penerimaan positif tanpa syarat. Kadang-kadang kita berteman itu circle-circlean gitu ya. Nah, saya mau berteman dengan si A, si B, dan si C karena punya syarat. Syaratnya apa? Podo mbak aku gitu. Padahal untuk berteman saja sepertinya tidak perlu bersyarat karena siapapun. Yang penting kita punya batasan. Jika kurang cocok dengan kita, ya tidak kita ambil. Kalau cocok, ya kita gunakan untuk proses belajar gitu. Jadi kita sering bersyarat di dalam lingkungan itu. Jadinya apa? Kita mengkotak-kotakkan sendiri kelompok itu dalam interaksi sosial. Dan ketika kotak-kotak kelompok ini muncul dalam interaksi sosial karena syarat itu tadi, nah ini ketika si kelompok A mempunyai pola pikir yang tidak sama dengan kelompokmu, nah ini akan mengganggu pikiranmu dan bisa jadi memunculkan emosi negatif pada dirimu atau kelompokmu. Nah, ini nih yang juga akan mengganggu kesehatan mental kita sehari-hari gitu. Ini berawal dari penerimaan positif tanpa syarat. Ini penerimaan terhadap orang lain secara utuh dengan cara tidak menghakimi. Nah, ini tidak menghakimi ini tidak judgement ini tidak memberikan label. Dengan tidak memberikan label bahwa si A itu bla bla bla. Si A itu
kayak gini. Kita ini nggak podo ambek aku, yo mesti rek, nggak podo rek. Setiap orang pasti tidak sama. Dan pola pikir untuk menyadari bahwa setiap orang itu unik dan setiap orang itu mempunyai hak yang sama itu juga perlu kita latih sehari-hari, gitu. Agar apa? Agar penerimaan positif tanpa syarat ini bisa terwujud. Nah, sebagai apa adanya mereka gitu ya. Ya wes mereka ya warga gitu loh, warga kelasmu gitu. Warga UNP Kediri gitu. Dengan keunikan sebagai berbagai macam keunikannya. Nah, kamu melihat dia unik, dia melihatmu juga unik barangkali gitu ya. Podo wae empati ini ditumbuhkan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak menyadari menilai orang lain itu sangat unik begitu ya, tanpa melihat, oh, apakah orang lain menilai saya juga unik atau tidak? Ya, coba tanyakan pada yang melihatmu, unik nggak kamu gitu. Oke, baik. Sebagai apa yang ada, sebagai apa adanya mereka dengan segala kerapuhan yang ia miliki. Nah, ini setiap orang juga pasti punya kelemahan. Sama denganmu tadi. Kalau kamu sudah mengenali dirimu, kamu juga punya kelemahan, toh. Kemudian serta dengan segala kelebihan dan sifat-sifat positif mereka. Ojo nyawang negatif itu gitu ya. Pasti ada kelebihan meskipun hanya satu yang pernah dia tunjukkan. Nah, pasti itu. Seseorang terlahir dari elemen positif dan negatif. Emosi pun juga seperti itu. Emosi positif dan negatif itu sudah kodratnya. Untuk apa? Untuk menuju kesejahteraan psikologis yang kita harapkan. Adanya emosi positif juga karena adanya emosi negatif, begitu ya. Adanya potensi yang positif juga karena adanya potensi yang negatif. Baik dan buruk itu semua ada pada diri manusia termasuk kita. Ada kata positif pasti ada muncul karena ada negatif. Kalau nggak ada negatif, yo renek. Positif negatif, positifnya yo gak enek. Emosi tok muncul kayak gitu. Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Oh, mungkin ada yang ingin tanya ya, atau nanti tanyanya di belakang ya, Mbak Moderator ya. Oke, baik. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini bersikap penuh perhatian, pengertian, dan mendukung. Perhatian, pengertian, dan mendukung. Sikap-sikap ini mencakup tindakan-tindakan menyimak apa saja yang dikatakan sejawat. Jangan nek wong ngomong dirungok gesek. Ojo mau potong langsung mau simpulkan. Jangan dipotong kemudian langsung disimpulkan. Wah, kamu salah gitu ya. Wah, ini nanti ujung-ujungnya akan membuat interaksi sosial yang kurang sehat begitu ya. Didengarkan dulu. Tadi kan mendengarkan ya, mendengarkan dengan penuh eh, aktif, kemudian muncul perhatian-perhatian ini tadi. Nah, kemudian kita perlu menempatkan diri pada jalan pikiran yang sama dengan mereka. Nah, kita cosplay dulu. Maksudnya cah ki piye to? Maksudmu piye sik maksudmu piye? Tanpa mendengarkan secara aktif dan memperhatikan apa yang dibicarakan gitu ya, teman-teman. Nah, kita juga akan sulit untuk menempatkan diri pada jalan pikiran yang sama dengan mereka. Nah, empatinya juga perlu dijalankan di sini. Tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi secara mendalam memahami isi ceritanya dan pandangan terhadap dunianya. Gitu. Nah, ini juga perlu dilakukan bertahap. Eh, Belajar setiap hari untuk coba, apalagi yang tidak suka mendengarkan banyak orang bercerita dengan durasi yang panjang, gitu ya teman-teman ya. Nih, kalau mau jadi peak R atau guru BK atau pick R-nya di kampus, kemudian kalau yang BK ya jadi guru BK atau konselor nantinya. Nah, ini mendengarkan ini kalau kamu tidak eh, belajar dari saat ini juga akan menjadi bumerang bagi kalian gitu ya. Apa awalnya bisa merespon itu ya karena kamu memahami si cerita. Kalau misalnya kurang memahami karena kurang mendengarkan, konselimu yang akan menjadi tidak nyaman begitu. Tidak nyaman ki aku mau cerita apa, kesimpulannya apa. Karena kesimpulan itu juga salah satu teknik itu dalam konseling namanya summary, ada summary sebagian, ada summary penuh. Nah, dengan separuh mereka bercerita kita bisa menyimpulkan kalau kesimpulan yang kita berikan itu kurang senada dengan apa yang mereka
pikirkan. Nah, mereka juga lu nggak gitu loh tadi maksudku. Mereka mengulang lagi. Gitu. Kalau summary penuh penuh berarti kan setelah mereka selesai semua, oke baik disimpulkan. Kesimpulan ini nanti kita gunakan untuk merancang perilaku baru yang lebih adaptif begitu. Maksud ceritanya seperti itu. Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Nah, ini ada lagi kolaboratif. Kolaboratif tidak hanya pinter untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, teman-teman. Menerima pendapat orang lain dengan positif juga, meskipun kadang pendapat orang lain itu tidak senada dengan pendapat kita. Nah, ini kalau misalnya kita sudah, oh, gak mau karena nggak sama nih prinsipnya dengan saya, yuk kolaborasinya ya nggak akan jalan gitu. Itu menerima dulu. Sikap ini lebih menitik beratkan pada tindakan aktif bekerja sama. Nah, bekerja sama ini dengan pihak lain untuk memfasilitasi mereka menjadi lebih mandiri dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Kalau kita sudah tidak bisa saling menerima pendapat, kolaborasinya juga pasti tidak akan jalan. Tapi jika kita belajar untuk mencoba, oke, maksudmu bagaimana? Maksudku seperti ini, kita cari jalan tengahnya. Nah, kita bisa memproduksi perencanaan baru untuk pengambilan keputusan baiknya bagaimana, mau dibawa kemana penyelesaian masalah yang sedang dialami, begitu. Misalnya, oke. Kemudian selanjutnya, terampil menggunakan keterampilan komunikasi. Nah, ini penting ini. Kalau misalnya mahasiswa ngobrol sama teman sejawatnya, ya ojo dipadakne ngobrol karo dosene. Ojo dipadakne ngobrol sama orang tuanya. Jangan disamakan ngobrol dengan eh, pimpinan-pimpinan yang ada di tempat kerjanya nanti. Begitu ya, teman-teman. Memilih bahasa yang sesuai dengan strata pihak lawan bicara yang sedang kita hadapi begitu. Mampu menempatkan peran dan tata bahasa yang disesuaikan dengan lawan bicara. Ini penting sekali. Kadang-kadang hubungan kolaboratif akan menjadi tidak nyaman jika si lawan bicara tidak nyaman dengan pemilihan bahasa dari diri kita yang kita berikan sehari-hari gitu ya, teman-teman. Bimbingan skripsi misalnya mahasiswa ya. Bimbingan skripsi akan menjadi tidak nyaman jika caramu menemui dosenmu, nah, pilihan bahasamu sudah tidak tepat. Menjadi mood dosennya hilang. Nah, ini contoh-contoh real yang biasanya ada di lapangan gitu. Kondisi dosennya sudah tidak baik-baik saja, misalnya banyak pekerjaan, lagi moco tulisan chatmu dipikir kode no ya arek arek sing gak ngerti unggah-ungguh. Nah, misalnya jangan sampai seperti itu. Jadi perlu diwaspadai pemilihan bahasa atau kata gitu ya, kata yang sesuai dengan strata lawan bicara kita yang saat ini sedang kita hadapi. Oke, baik, tuh bisa dilanjutkan. Nggih. Nah, ini kadang-kadang apa sih, Bu Nora, yang menjadi hambatan pada diri kita gitu ya? Yang sering muncul ini bisa lebih teman-teman. Ini saya tadi menemukan 3 kurang lebih ya. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan bisa kita sharing kan di akhir sesi. Nah, ini Bu Nora akan lebih banyak nanti diskusi saja dengan teman-teman. Ini bisa dengan contoh-contoh real yang dihadapi sehari-hari. Hambatan diri yang mungkin muncul ketika kita mau berproses untuk bisa peduli dengan orang lain gitu ya. Yang pertama apa? Belum memahami diri sendiri secara utuh gitu ya. Masih separuh-paruh. Masih mengkiblatkan orang lain untuk diri kita. Nah, saya dianggap oke itu kalau kayak Mbak itu loh, Mbak A, Mbak B, Mbak C, Mas A, Mas B, Mas C, gitu ya. Itu berarti kurang memahami diri kita secara utuh. Padahal apa? Mbak A, Mbak B, Mbak C gitu ya, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kamu juga punya kelebihan dan kelemahanmu sendiri. Berarti apa? Kita bisa berjalan bersama. Nggak perlu podo karo kae, nggak perlu sama dengan orang lain. Asalkan, nah ini asalkan nggak perlu sama dengan orang lain itu pede kita, percaya diri kita, asalkan tetap dalam konteks yang normatif, yang menjunjung tinggi nilai budaya.
gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan-jangan saya di ini, loh Bu, saya nyaman begini gitu ya. Ini kan nggak harus seperti itu. Nah, pilihan kan life is a choice gitu kata Rogers. Hidup adalah pilihan gitu loh. Saiki pilihannya yang seperti apa? Nah, jangan lupa dalam proses konseling kita tetap memasukkan nilai-nilai budaya lokal untuk kita terapkan sehari-hari agar apa teman-teman? Kamu bisa diterima secara baik di masyarakat gitu. Karena kita juga dalam konteks makhluk sosial, apalagi sering kita bahas juga eh, bangsa Indonesia termasuk bangsa kolektivistik yang dimana keberhasilan itu disokong oleh berbagai macam pihak di sekitar kita. Jadi adewe ora iso urip dewe. Nah, gitu ya kasarannya. Nah, bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia ini termasuk budaya kolektivistik yang dimana setiap yang kita kerjakan ini didukung oleh nilai-nilai keluarga besar. Wes, ngono. Sama arep dadi guru, sampean arep dadi pegawai bank, arep dadi pak tentara, arep dadi pak polisi, wes mesti kuwi rembukan karo keluarga besar, wes kasarane ngono cah ya. Jadi ketika kita punya pemahaman yang utuh terhadap diri kita, tadi ya potensi diri kita, kelebihan dan kelemahan, nah ini kita bisa mampu meminimalisasi hambatan untuk bisa lebih peduli pada orang lain. Nah, kalau belum Bu, berarti solusinya ini solusi yang saya coba tawarkan gitu. Melatih diri untuk terbuka. Nah, kamu terbuka enggak untuk berubah. Nah, aktif dalam pengembangan diri. Nah, kalau misalnya terbuka itu berarti kita sudah tahu, oh, kurangku di sini ya, lebihku di sini. Jadi saya untuk bisa meng-up kekurangan itu saya harus mengikuti kegiatan yang senadan dengan pengembangan diri saya tersebut begitu. Menerima kritik dan saran orang lain dengan terbuka juga, gitu ya teman-teman ya. Kritik dan saran bukan hal yang menyerang sebenarnya. Ini adalah salah satu cara untuk perbaikan. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mau menerima kritik dan saran orang lain karena apa? Merasa bahwa orang yang mengkritik kita dan memberikan saran pada kita ini adalah rival atau musuh yang menginginkan kita jatuh. Nah, ini kalau pikiranmu dewe gitu ya. Nah, jangan sampai ini kita kalah sama pola-pola pikir yang tidak berkembang seperti itu. Bu Nora gimana kalau dikasih kritik? Ya tidak terima. Yung, namanya juga orang lain ya memberikan kritik dan saran. Kalau cocok saya pakai, kalau tidak cocok kita diskusikan dengan yang memberikan saran gitu. Nah, teman-teman bisa searching. Ini ada 4 kotak dalam Johari Window, begitu ya. Teman-teman tidak tak tampilkan itu, coba nanti bisa searching. Apa Bu Johari Window? Begitu. Di dalam Johari Window ada 4 kotak. 4 kotak di mana satu jendela yang pertama ini adalah jendela di mana diri kita gitu ya, eh, apa yang ada pada diri kita juga kita ketahui dan juga orang lain ketahui. Aku mbek koncoku roh kabeh. Oh, pancen Nora ini ngene iki gitu ya. Rudi ini ngene iki. Aku ngene iki, koncoku rohku yo ngene iki. Saya dan teman saya memahami satu hal yang sama pada diri saya. Jadi kabeh roh. Saya tahu, orang lain juga tahu. Yang kedua, jendela yang kedua adalah bilik di mana nah, bilik di mana hanya kita yang tahu, teman-teman. Hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu, begitu. Diri diri kita sendiri yang bisa memahami, tapi orang lain tidak bisa memahami karena tidak ngerti. Oh, ternyata saya itu introvert gitu ya. Yang tahu ya saya sendiri. Orang-orang yang introvert itu biasanya tidak begitu menyukai keramaian. Nah, orang lain tidak tahu, memang dijak nih rame-rame akhirnya tidak nyaman gitu ya. Nah, ini berarti dikomunikasikan. Ya, bilik yang ketiga, ini perlu nih. Ini adalah kotak saran pada diri kita. Tempat di mana kita sediakan bahwa ada jendela di mana yang orang lain itu tahu potensi kita, tahu diri kita, tapi kita tidak menyadari. Oleh karena itu, seseorang yang menyadari adanya jendela ini, jendela di mana orang lain tahu diri kita, dan kita masih belum menyadari, ini pastinya mau menerima saran. Karena di setiap individu yang tumbuh itu, pasti ada kotak ini. Kotak di mana orang lain tahu, tapi saya masih kurang menyadari. Nah, ini kotak yang ketiga, gitu ya, teman-teman. Atau jendela yang ketiga.
Nah, jadi ojo nesu lek diwehi saran dan kritik kuwi. Karena memang ada pos di mana orang lain itu bisa melihat gitu loh. Orang lain bisa melihat dari perilaku kita sehari-hari, tapi kamu tidak nyadari. Oh, ternyata ya aku terlalu ini ya, terlalu memaksakan kehendak ya. Kamu sendiri kadang-kadang kurang menyadari bahwa kamu memaksakan kehendakmu untuk selalu dituruti orang lain. Yang bisa ngerasanya wong liya. Nah, ini kotak ketiga itu berkaitan sama ini. Jadi, disinilah kadang muncul kritik dan saran pada diri kita. Jadi kritik dan saran itu wajar untuk memenuhi eh, pengembangan diri yang positif pada diri kita tadi. Nah, kotak yang terakhir apa Bu Nura? Tadi katanya ada 4 ya. Satu, orang lain tahu, saya sendiri tahu, orang lain juga tahu. Kotak yang kedua atau jendela yang kedua, saya tahu, orang lain tidak tahu. Jendela yang ketiga, orang lain tahu, saya tidak tahu. Yang keempat adalah potensi yang masih tersembunyi, gitu ya teman-teman. Orang lain tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Dan ini kapan bisa muncul? Nah, bergantung seberapa besar kemauanmu untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan kemauanmu untuk membuka diri. Nah, gitu. Kayak ya, gitu ya. Ini yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kurang telaten mendengarkan orang lain. Ah, kayak ngomong apa, pemeneh dosene ngomong, wis gak dirungokno ngono ya. Atau mungkin diceramai ibu di omah ngono ya, diceramai dikasih tahu, dikasih saran wis. Alah kayak ngomong apa, wis tak anggap radio rusak begitu ya. Ini bumerang bagi Anda jika Anda ingin menjadi pick R yang baik dan atau mungkin guru BK atau konselor yang baik juga bagi konselinya. Nah, ini kalau kurang telaten nih, ini perlu perlu apa Bu Nora kalau kurang telaten yo belajar gitu ya. Belajar untuk lebih empati tadi. Belajar untuk lebih empati. Kalau misalnya kamu tidak suka ketika orang lain tidak mendengarkanmu, yo kamu yo jangan kemudian mengalihkan pembicaraan ketika orang lain mau cerita denganmu begitu. Jadi empatinya ditingkatkan dulu, baru berlatih untuk menyimak pembicaraan orang lain gitu. Nah, menyimak dulu pelan-pelan ini kalau tidak terbiasa ini juga akan sulit. Jadi butuh pembiasaan untuk mendengarkan orang lain ini. Yang terakhir, menurut Bu Nora ini tadi ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau nambahkan, it's okay, tidak masalah. Selfish cah, gitu ya. Selfish, teman-teman. Selfish itu ya nyaman dengan ini sering terjadi pada era sekarang. Karena semuanya sudah terekam dalam HP satu tok gitu ya. Wis gak butuh wong liya. Oh, aku nggarap tugas nek ChatGPT gitu ya. Ada AI, ada Gemini, ada Bikora, ada dan lain-lain gitu. Selfish ini nyaman dengan dirinya, kemudian lupa untuk berinteraksi dengan orang lain. Caranya bagaimana solusinya untuk meminimalis selfish ini? Ya, ingat teman-teman, orang-orang yang eh, memendam semuanya sendiri, tidak berproses dengan lingkungan gitu ya, lebih gampang terkena stres. Karena apa? Merasa kesalahan itu bermula pada dirimu sendiri. Ini hati-hati orang-orang yang selfish ini. Engko akhirnya sering-sering nyalahke awake dhewe. Nah, kalau engko awake dhewe gak nyampung nyalahke Gusti Allah, ngono ya. Nah, ini Ci, dihindari ini selfish ini. Kalau sudah nyalahke Gusti Allah akhirnya apa gimana? Ya, seperti fenomena-fenomena akhir ini yang sering muncul, mengakhiri kontrak kita dengan Tuhan. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai. Jadi selfish ini bisa kita reduksi atau bisa kita minimalisasi dengan menumbuhkan kesadaran, self awarenessmu tingkatkan gitu. Menumbuhkan kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain. Tadi Bu Nora sudah spill ya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita makhluk sosial, wes kuwi dasar interaksi secara umum dari kalian lahir sampai hari ini gitu ya, teman-teman. Nah, kita tumbuhkan kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain sebagai sarana proses belajar. Ingat ini di underline. Sebagai sarana proses belajar, bukan sebagai sarana untuk membangun rival atau musuh gitu ya. Bu, kadang-kadang loh saya berjumpa dengan orang-orang yang di luar ekspektasi atau tidak sesuai dengan eh, jalan hidup saya. Gimana, Bu? Kan yo jadi musuhku kayak gitu. Memutuskan untuk menjadi musuh atau menjadi sarana belajar itu bergantung pada pola pikir kalian masing-masing, teman-teman. Kalian menganggap orang itu sebagai rival atau musuhmu atau sebagai sarana proses belajar bagimu untuk lebih memahami keunikan dari orang lain. Itu beda loh ya.
Nah, kamu sudah cut off musuhku ya rapodo ngono ya. Awakmu tak habisi kudunan setiap hari. Misalnya ini ya, misalnya ini bahasa lapangan saya keluar nih. Nah, ini biasanya kalau ada yang di politik-politik kampus nih, yang organisasi-organisasi ini biasanya ini sering sekali terjadi. Nah, kalau sudah mikir kayak gitu, wah ini ya sudah interaksi sosialnya dengan YBS ya tidak akan sehat begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah tidak sehat berarti emosi negatif yang muncul, emosi negatif banyak muncul berarti kesehatan mentalmu terganggu gitu ya. Oke, ben nggak ngono berarti pola pikir kita yang perlu kita ubah. Kita restrukturisasi ulang kalau di CBT Cognitive Behavior Therapy di konseling itu eh, di eh, di bimbingan dan konseling itu juga eh, perlu adanya direstrukturisasi ulang pola pikir yang kurang tepat terlebih dahulu. Nah, gitu. Sebelum kita memberikan judgement pada orang lain gitu. Jadi direstrukturisasi pola pikirku ini merusakku apa enggak tahu saja nih. Kalau kelihatannya nanti merusakmu, tanda-tanda merusak itu apa? Kalau kamu berinteraksi dengan orang itu atau kelompok itu, langsung nih. Kalau diibaratkan dalam kartun itu langsung keluar asap dan keluar api di belakang matanya berapi-api gitu ya. Kemudian senjata muncul semua gitu. Senjata dalam Invisible misalnya gitu ya. Di sini pola pikirmu sudah enak iso tulisannya no wis barangkali nih gitu ya. Nah, itu merusak sebenarnya. Kamu merusak dirimu sendiri dengan distorsi-distorsi pikiranmu sendiri sebenarnya, teman-teman. Jadi itu di restrukturisasi ulang terlebih dahulu baru nanti kita bisa eh, merencanakan saya mau ngapain sih dengan orang ini. Kalau memang orang ini adalah sarana belajar saya untuk bisa lebih ya, lebih sabar, ya. Lebih sabar biasanya kata-kata sabar itu tanpa batas gitu ya. Lebih sabar atau lebih peduli lagi dengan dia gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang unik-unik atau mungkin menyampaikan hal-hal yang sekiranya kurang pas dengan kita itu yang tadi barangkali dia melihat pada diri kita. Nah, ini mm, apa tuh kotak yang tadi diketahui orang lain sama kita sendiri kurang memahami. Oke, baik kalau sesuai kita pakai, kalau enggak sesuai kita tinggalkan gitu atau kita diskusikan dengan tadi balik lagi bahasa yang sesuai tadi. Nah, jadi kita perlu merestrukturisasi lagi apa yang ada pada diri kita agar kita bisa ini bertumbuh sesuai dengan kondisi yang em, adaptif di kehidupan kita di kampus maupun di rumah ataupun nanti di tempat kerja begitu teman-teman. Nah, ini ada 3 nih hambatannya. Nanti kalau teman-teman, Bu saya ndak hanya 3 itu Bu, banyak Bu. Ya wes, kita diskusikan. Ini tidak saya sebutkan semua. Nanti teman-teman ndak ada ruang diskusinya nanti ya teman-teman. Oke, baik. Dilanjutkan, Mbak. Ini sepertinya slide terakhir setelah ini. Nah, ini rujukan. Bu Nura nggak ngawur ya. Ini tadi ngasih materi. Ini hanya 5 yang sempat saya baca tadi itu. Untuk pagi ini. Oke, lanjut. Ini kata-kata. Nah, ini agak narsis sedikit ya. Mohon maaf ya. Tapi bukan lihat gambarnya. Tapi lihat tulisannya ini, teman-teman. Kualitas hidup yang sehat berawal dari kondisi mental yang sejahtera. Nah, kita refleksi sekarang. Mental kita sudah sejahtera belum saat ini? Gimana Bu caranya mental biar sejahtera saat ini? Nah, jangan biarkan ini mentalmu terdistorsi. Terdistorsi itu terganggu, teman-teman ya. Dikotori, ya. Dikotori sama pikiran-pikiran negatif yang merugikan kualitas hidupmu. Nah, kesehatan mental yang bagus, pastinya kualitas hidupmu juga bagus. Ingat, bahagiamu gitu ya, berawal dari pikiranmu sendiri. Baik, kamu mau positif atau negatif berkaitan sama pikiran-pikiran yang ada pada dirimu gitu. Nah, wes itu silakan ditanyakan pada dirimu, dirimu sendiri. Kondisi mentalmu saat ini sudah sejahtera apa belum? Kalau belum, monggo kita sharingkan bersama. Oke, lanjut Mbak, slide terakhir. Nah, matur nuwun ini ya, Bu Nora. Terima kasih ya teman-teman. Ini adalah slide terakhir. Monggo saya setelah ini sampaikan berikan lagi kepada moderator. Monggo silakan mau diatur seperti apa kegiatannya. Ye, dari saya cukup. Monggo silakan. Baik, terima kasih pada Bu Nora Junior Setia Putri SPD FPD Kors atau atas pemaparan materi. Pembahasan ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik,
Untuk sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Kami buka kesempatan untuk 3 penanya, tetapi sebelumnya untuk pemateri, apakah pertanyaan akan dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu? Saya jawab langsung aja, Mbak Anafi nanti. Jadi, untuk sesi tanya jawab, yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau mengirim pertanyaan di kolom chat. Saya terserah. Baik. Untuk Mbak Septi Dwi Afif, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia sebelumnya dan juga terima kasih kepada Ibu Nora atas kesempatannya untuk bertanya. Saya izin bertanya dan juga sedikit bercerita sedikit saja karena saya sudah mempelajari berbagai teori, namun ketika saya mempraktikannya itu masih banyak masih banyak hal yang harus saya pelajari. Itu yang paling yang paling saya sulitkan itu adalah mendengarkan, Bu. Nah, ketika kita itu mendengarkan seseorang bercerita kepada kita, itu kita mendengarkan, reaksi kita mendengarkan. Cuman yang disampaikan dia itu yang ngalir saja gitu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Jadi kita kayak memahaminya agak susah seperti itu. Nah, yang sudah Ibu Nora tadi sampaikan seperti hambatan-hambatan tadi, itu mungkin juga salah satu eh, salah satu hambatan mungkin ya yang terjadi. Nah, terus Bu, ini bagaimana kita mengatasi masalah tersebut dari masalah mendengarkan ini tadi untuk bisa lebih seseorang, memahami seseorang ketika dia bercerita, kita mendengarkan dengan seksama, dengan pikiran yang terbuka juga, dan juga bisa membantu mereka itu dengan baik seperti itu. Terima kasih, Bu Nora. Nggih. Oke, Mbak Septi 3B ya? Ya, Ya, nggih. iya. Baik. Nah, saya jawab dulu. Ini saya kayak mata kuliah ya, Mbak Anafi ya. Anafi, Septi, iki. Mahasiswa UKB. Gini ya, teman-teman ini calon konselor, ini calon guru BK yang profesional gitu ya, teman-teman di sini. Barangkali juga ada yang prodi lain, anggota PIKR bukan BK, juga ini perlu sangat penting perlu teman-teman. Misalnya ini awal dari mendengarkan yang terdistorsi ya Mbak ya. Kadang-kadang ada yang ngrungokno iku jadi ceritanya apa sih ngono ya. Nah, ini salah satu kunci yang perlu kita pegang Mbak Septi dan teman-teman. Ah, pastinya gini ya, kalau ada di kos-kosan gitu ya. Ini beneran nggak ngomong konseling dulu, kita beneran ngomongkan mendengarkan apapun ya, teman-teman ya. Nah, kan masuk konseling juga di kos-kosan gitu. Nah, ini mendengarkan apapun. Misalnya nih, Septi gitu ya. Ada Mbak Sopo, nah, Mbak Anafi misalnya. Septi, aku kayaknya ada ini ya. Ada pengen sesuatu hal yang ingin aku ceritakan gitu. Oh, gak popo. Misal sak kosan iki ya, wong loro iki ya, gitu ya. Oh. Nah, kadang-kadang gini. Iya, langsung gitu ya, on the spot gitu. Kita tidak melihat diri kita terlebih dahulu. Sudah siapkah kita mendengarkan cerita? Ya, tanya dulu Mbak Septi sama diri kita. Nah, sudah siapkah? Maksudnya bukan kemudian kita menolak Mbak Anafi mau cerita, tidak. Kalaupun, kapan ya? Nah, ini kadang-kadang biasanya saya batasi. Nah, misalnya saya sama dosen yang lain, saya kan biasa ya, Mbak, biasa aku pengen cerita, kapan? Anu ya, bar maghrib. Nah, jadi kenapa jarak waktu misalnya?
Oh ya, sik 5 menit engkas, aku tak maem sik gitu. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk melihat atau menyadari bahwa apakah saat ini on the spot, secara on the spot ini saya sendiri sudah menyelesaikan bisnis-bisnis atau pikiran-pikiran yang tadinya sudah juga saya pikirkan atau belum. Nah, oleh karena itu, perlu jika memang masih ada sesuatu yang dipikirkan, kita perlu jeda, Mbak Septi. Oh, oh iya, Napi nggak apa-apa, sip sip, aku ya mau gitu ya. Oh, aku tak dengarkan ceritamu, tapi aku tak maem sih. Atau mungkin kita gini, oke, saya tak sholat sholat duhur sih, atau sholat asar sih, atau saya tak minum dulu, atau saya tak ganti baju dulu. Nah, tunggu jeda 5 menit misalnya. Dengan jeda itu, kita meletakkan dulu apa yang sedang kita pikirkan terlebih dahulu tadi, Mbak. Nah, pasti ada nih ya, pikiranmu sekuliah, kemudian mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Kita tutup dulu dengan waktu 5 menit tadi misalnya, kita taruh dulu, baru kita mulai. Ya aku sebar Nafi gitu ya. Ayo ayo Rene Rene. Oh nyapa nyapa enek opo. Baru kalau kita sudah ready, botol kita sudah kosong gitu ya, baru kita menerima air dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu trik kalau mau jadi guru BK yang juga tetap sehat mental. Nah, ojo terus kemudian dari konseling satu, misalnya ini ya, ini kan mendengarkan kan memang keterampilan awal ya untuk konseling juga. Konseling satu, konseling dua, konseling tiga gak ono jeda nih. Jeda dulu, Mbak. Atau mungkin tadi kamu setelah kemerungsung kuliah, Anafi datang tuh ke kos-kosan gitu ya. Nah, oh langsung. Nah, pikiranmu masih belum kamu taruh. Oleh karena itu ya tadi ceritanya dari Anafi ke Septi, ya wis mek mlebu kuping tengen metu kuping kiwa atau masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Gak mbok proses karena di sinimu masih penuh. Ini trik. Nah, jadi tanyakan dulu pada dirimu. Makanya Bu Nora tadi bilang, kenali dirimu, kondisimu saat ini sedang bagaimana. Kalau misalnya tadi masih ke sekolah dari kampus gitu, masih banyak yang tugas-tugas yang perlu dipikirkan. Nah, jeda dulu, sholat dulu, atau mungkin yang lain makan dulu. Oh ya, aku tak maem sih, ya Nafi ya. Nah, ini bukan kemudian maem hanya sekedar maem, tapi benar-benar mengkondisikan apakah botol kita gitu ya, apakah pikiran kita sudah bisa kita close dulu yang tadi untuk bisa menerima jalan pikiran orang lain. Nah, kalau ini sudah kita pastikan, menyelesaikan unfinished business pada diri itu tidak kemudian langsung selesai semua gitu, enggak ya. Kita tutup dulu bukunya. Baru kita membuka buku yang lain. Nah, ini bisa dicoba Mbak Septi. Nah, dan perlu dicoba memang ketika nanti di sekolah. Pasienmu konseling di sekolah tidak hanya satu, nanti pasti ratusan ya. Sehari bisa 5. Lek kamu tidak ada jeda antara konseli satu dengan konseli yang selanjutnya, misalnya di kos-kosan temenmu anak 10, semuanya nyaman sekali dengan Mbak Septi dan semuanya cerita sama Mbak Septi, kalau tidak kamu jeda, nah kamu yang akan kena burnout. Kamu yang akan tidak kuat menampung semua apa yang mereka ceritakan padamu. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan, pastikan dulu kita sudah siap atau belum mendengarkan cerita orang lain. Nah, jedanya butuh berapa menit? Mbak Septi sendiri yang tahu misalnya. Saya ya aku tak maem sih, tak mimik sih, tak sholat sih. Nah, misalnya 10 menit gitu ya. Itu kita close dulu pintunya. Nah, pastinya tadi dari kampus ke Merungsung ya. Kita tutup dulu. Nah, kita siapkan ruangan kosong pada diri kita untuk menerima cerita-cerita dari Mbak Anafi. Nah, wis iki lek wis kosong itu berarti kan dekene sik gorong bek ya, Mbak ya. Ono tempatnya untuk memproses. Karena mendengarkan tidak hanya sekedar ngrungokke gitu ya, krungu ngono ya, rungon-rungonan oh ya nek wong celuk-celuk misalnya. Tidak hanya sekedar itu tapi memproses juga maksudnya Anafi itu gimana sih gitu. Nah, gitu Mbak Septi. Ini bisa dicoba ini sederhana tapi kita bisa coba untuk bisa lebih meningkatkan keterampilan mendengarkan pada diri kita, apalagi seorang guru BK atau calon konselor ini nanti ya. Oke, tuh kalau dari saya Mbak Septi. Monggo, mungkin ada ini, ada tambahan. Ini sebelum ngomong teori loh ya, Bu Nora nggak ngomong teori A, B, C. Iki sek mudah, iki sek keterampilan dasar yang bisa diterapkan bukan hanya untuk jurusan BK, tapi juga jurusan-jurusan yang lain. Karena saya lihat di sini umum ya, untuk Big R ini tidak hanya BK saja. Gitu. Tanyakan dulu, kita siap ndak menerima? Kapan kita siapnya? Oh, saya siapnya tak leren sedilut gitu ya. Baru nanti kita
sharing. Nah, ini semuanya ini praktik dari teman-teman. Kalau kamu biarkan dirimu yang sedang penuh itu memaksakan kondisi menerima energi negatif dari orang lain, nah ini kamu yang tidak bisa nampung. Karena apa? Setiap orang punya kapasitas ya. Konselor bukan dewa ya teman-teman, atau pick R bukan dewa gitu ya yang kayak dicerita diderajin-derajin sing uripe iso ewonan tahun gitu. Gak gitu ya. Kita manusia biasa yang juga punya kapasitas kita kenali, makanya kita perlu mengenali itu tadi. Jadi jeda itu penting untuk bisa lebih memahami kondisi dari orang lain gitu. Mbak Septi bisa diterapkan nggih? Monggo. Mm-mm. Terima kasih, Bu Nora. Nggih. Oke, baik monggo kalau ada yang mau sharing lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Devi dan Bu Nora yang sudah bertanya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Lalu bisa kirim ke chat saja juga tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, baik sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah antusias mengajukan pertanyaan, serta kepada pemateri yang telah memberikan jawaban dan penjelasan yang sangat baik. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri sesi ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita. Kesimpulannya, bahwa kualitas hidup sehat bermula dari mental yang sejahtera, sehingga individu perlu menghindari pikiran negatif. Hal ini dicapai melalui sikap adaptif yang mencakup menjadi diri sendiri, terbuka, empati, serta memberikan penerimaan tanpa menghakimi kepada orang lain. Selain itu, diperlukan keterampilan menyimak secara mendalam, kolaborasi aktif, dan komunikasi yang tepat untuk membantu sesama. Segala hambatan pribadi seperti sifat egois atau kurangnya pemahaman diri dapat diatasi dengan terus berlatih, membuka diri, dan menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam proses belajar. Baik, Alhamdulillah, rangkaian acara kelas konseling kita hari ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dan perhatiannya. Saya, Hanafi Widya Mahanani, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi pada hari ini, serta kepada pemateri atas ilmu dan materi yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Acara selanjutnya yaitu memasuki sesi penyerahan sertifikat pada pemateri. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena akan dilakukan capture dokumentasi. Baik, terima kasih disampaikan.
Eh, Acara selanjutnya yaitu dokumentasi semua peserta. Jadi dimohon seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, saya hitung untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Minta tolong semua untuk menyalakan kameranya. Semua. Sebentar saja. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu peserta dimohon melakukan presensi melalui link Google Form yang telah dikirimkan melalui grup. Presensi dilakukan melalui chat Zoom. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya kita pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kegiatan kelas konseling dengan tema mendengar, memahami, menolong, edukasi kesehatan mental remaja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Revalika Aisyah Prifadila, selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia kelas konseling dari UKM PIKR Perisai Nusantara, Universitas Nusantara PGRI Kediri, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.